semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme adalah singkatan yang mengacu pada ideologi yang dianut oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tahun 1960-an. Ideologi ini merupakan upaya untuk memadukan tiga elemen penting dalam masyarakat Indonesia: nasionalisme, agama, dan komunisme. Meskipun tidak ada definisi yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan Nasakom, gagasan ini mencerminkan usaha Soekarno untuk mencari jalan tengah antara berbagai ideologi yang ada pada saat itu. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Nasakom dan apa yang mendasari ideologi ini. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia menghadapi tantangan besar. Bangsa ini baru saja merdeka dan sedang berusaha untuk membangun identitas nasional yang kuat. Namun, di tengah upaya membangun, ada perpecahan dan konflik di berbagai tingkatan, termasuk politik dan agama. Soekarno, sebagai pemimpin nasional yang karismatik, ingin mencari cara untuk mempersatukan rakyatnya yang beragam di bawah semangat nasionalisme yang kuat. Salah satu pilar utama dalam ideologi Nasakom adalah nasionalisme. Soekarno percaya bahwa kebangsaan dan identitas Indonesia harus menjadi prioritas utama di atas segala perbedaan. Ia ingin melihat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, terlepas dari suku, agama, atau latar belakang budaya. Nasionalisme ini adalah panggilan untuk menciptakan solidaritas nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan masa depan. Soekarno mengakui peran penting agama dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ia adalah seorang nasionalis sekuler, ia juga menaruh perhatian pada nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Ia ingin memanfaatkan prinsip-prinsip agama untuk memperkuat semangat persatuan dan kerjasama dalam masyarakat. Dalam pandangan Nasakom, agama dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Elemen ketiga dari ideologi Nasakom adalah komunisme. Ini adalah aspek yang paling kontroversial dan seringkali diperdebatkan. Soekarno melihat beberapa prinsip komunisme yang bisa sejalan dengan nilai-nilai Indonesia, seperti kesetaraan dan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga ingin menjaga kemerdekaan nasional dan kepemilikan aset-aset negara. Dalam pandangan Nasakom, komunisme diintegrasikan dengan nilai-nilai nasionalisme dan agama yang berbeda dengan pandangan murni komunis. Tujuan Soekarno dalam mengusung ideologi Nasakom adalah untuk menciptakan harmoni dan stabilitas di dalam negeri. Ia ingin mengurangi gesekan antara kelompok-kelompok berbeda di masyarakat, serta menghindari dominasi ideologi luar yang bisa merusak kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, Nasakom adalah jalan untuk membangun bangsa yang merdeka, adil, dan bersatu. Ideologi Nasakom tidaklah tanpa kontroversi. Banyak pihak yang skeptis terhadap integrasi tiga elemen tersebut, terutama karena perbedaan mendasar antara komunisme dan agama. Seiring berjalannya waktu, perpecahan dalam pemerintahan dan konflik di dalam negeri membuat Nasakom semakin sulit untuk diterapkan dengan efektif. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang mengguncang, yaitu G30 SPKI, Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia yang mencoba kudeta pemerintahan. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat yang berujung pada pembersihan massal terhadap anggota PKI dan pendukungnya. Setelah peristiwa tersebut, ideologi Nasakom semakin melemah dan peran komunisme dihilangkan dari arena politik Indonesia. Soekarno sendiri kehilangan kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto. Ideologi Nasakom dalam bentuknya yang asli tidak lagi berperan dalam politik Indonesia. Nasakom adalah usaha Soekarno untuk menciptakan kerangka ideologi yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai cara untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Meskipun dengan banyak kontroversi dan tantangan, Nasakom mencerminkan upaya pemimpin yang ingin membangun bangsa yang kuat dan bersatu di tengah dinamika politik dan sosial. Meskipun akhirnya gagal dalam menjaga kesatuan, warisan Nasakom mengingatkan kita akan kompleksitas membangun masyarakat yang beragam dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama.
Latar belakang ideologi Nasakom berasal dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia pada tahun 1960-an. Untuk memahami asal-usul Nasakom, kita perlu melihat beberapa faktor penting yang memengaruhi pembentukan dan penemuan konsep ini oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Namun, perjuangan untuk meraih kemerdekaan sejati berlangsung selama beberapa tahun dalam bentuk perang kemerdekaan yang akhirnya berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Meskipun merdeka, negara ini menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas nasional dan merespons perpecahan yang ada. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Diversitas ini bisa menjadi kekayaan, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Soekarno menyadari perlunya membangun semangat nasionalisme yang kuat untuk mengatasi perbedaan tersebut dan menciptakan rasa persatuan. Pada awal 1960-an, Indonesia menghadapi situasi politik yang tegang. Pemerintahan Soekarno menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk tekanan dari sayap kiri yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia, serta tekanan dari sayap kanan yang cenderung konservatif dan Islamis. Soekarno mencari cara untuk mengatasi polarisasi politik ini dan menghindari konflik yang lebih besar. Situasi ekonomi Indonesia pada masa itu juga tidak stabil. Inflasi, ketidaksetaraan ekonomi, dan masalah sosial ekonomi lainnya menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Soekarno melihat pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang adil untuk membangun kesetaraan dan mengatasi ketidakpuasan. Selama periode Perang Dingin, Indonesia berada dalam tekanan dari dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soekarno ingin menjaga kemerdekaan dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik ideologi global. Ia ingin mencari alternatif yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Dalam usahanya untuk merespons tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya, Soekarno mengembangkan ideologi Nasakom. Ia menggabungkan tiga elemen kunci, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan untuk menciptakan persatuan, memajukan ekonomi, dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Soekarno melihat bahwa nasionalisme bisa menjadi pemersatu berbagai kelompok sosial di Indonesia. Ia menggabungkan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam membangun bangsa dan memadukan elemen komunisme sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat. Latar belakang ideologi Nasakom berasal dari kompleksitas situasi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia pada tahun 1960-an. Soekarno ingin menciptakan landasan ideologis yang bisa mempersatukan masyarakat yang beragam, mengatasi polarisasi politik, dan menghindari keterlibatan ideologi global yang bisa merusak kedaulatan negara. Meskipun Nasakom tidak bertahan lama dan akhirnya mengalami kemerosotan, konsep ini mencerminkan usaha Soekarno untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi unik Indonesia saat itu. Tidak, ideologi Nasakom tidak berjalan dengan baik di Indonesia dan akhirnya mengalami kegagalan. Ideologi Nasakom adalah konsep yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Meskipun Soekarno mencoba mengimplementasikan konsep ini, tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan dan berujung pada perpecahan dan kerusuhan yang serius di Indonesia. G30 SPKI penggabungan antara komunisme dan agama dalam Nasakom menimbulkan ketidakcocokan ideologis yang signifikan. Komunisme cenderung bersifat sekuler dan ateis, sedangkan agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya memadukan kedua elemen ini menjadi sulit, dan kontroversi timbul di antara masyarakat yang mendukung agama dan mereka yang mendukung komunisme. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu kelompok yang diintegrasikan dalam ideologi Nasakom. Namun, di dalam PKI sendiri terjadi perpecahan dan perselisihan antara faksi-faksi yang berbeda. Hal ini menghambat upaya untuk mencapai kesatuan dan stabilitas yang diinginkan oleh Nasakom.
Pada tahun 1965, peristiwa G30 SPKI terjadi yang mengakibatkan kudeta yang gagal dan pembunuhan sejumlah tokoh militer tinggi. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat yang berujung pada pembersihan massal terhadap anggota PKI dan pendukungnya. Peristiwa ini memicu kerusuhan, kekacauan, dan perpecahan dalam masyarakat. Pada tahun 1967, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dalam suatu peristiwa yang dikenal sebagai New Order. Soeharto menilai Nasakom sebagai salah satu penyebab kerusuhan dan perpecahan di negara. Dalam upaya untuk mengembalikan stabilitas, Soeharto menghilangkan pengaruh PKI dan menjatuhkan konsep Nasakom, menggantinya dengan pandangan politik yang lebih otoriter dan anti-komunis. Akibat dari ideologi Nasakom di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi negara pada era tersebut. Ideologi Nasakom yang mencoba untuk memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme berujung pada serangkaian peristiwa yang membentuk arah perkembangan Indonesia. Salah satu akibat utama dari Nasakom adalah perpecahan dan konflik dalam masyarakat Indonesia. Upaya untuk memadukan elemen-elemen yang memiliki prinsip dasar yang berbeda, terutama antara agama dan komunisme, menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik di kalangan masyarakat. Ini diperparah oleh peristiwa-peristiwa seperti perpecahan di dalam PKI dan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang mengakibatkan kerusuhan dan pembersihan massal. Nasakom juga meningkatkan ketegangan politik di Indonesia. Keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam Nasakom memicu reaksi dari pihak-pihak politik lain yang skeptis terhadap pengaruh PKI dan komunisme. Hal ini mengakibatkan pembentukan koalisi anti-komunis dan meningkatnya ketegangan politik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Akibat dari peristiwa G30S atau PKI dan perpecahan dalam pemerintahan, Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dalam peristiwa yang dikenal sebagai New Order pada tahun 1967. Kudeta ini membawa akhir rezim Soekarno dan menggantinya dengan rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa ini menghasilkan perubahan drastis dalam arah politik Indonesia dan mengakhiri upaya Nasakom. Akibat langsung dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah penghilangan pengaruh Partai Komunis Indonesia dari panggung politik Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, PKI dihapuskan dan dilarang, anggotanya diburu, dan pengaruh komunisme secara signifikan berkurang di dalam masyarakat dan politik Indonesia. Pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto membawa perubahan arah politik yang signifikan. Rezim Soeharto dikenal dengan istilah Orde Baru, di mana pemerintahannya ditegakkan dengan tangan besi dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Orde Baru mengadopsi pendekatan yang lebih otoriter dan anti-komunis, menghilangkan pengaruh Nasakom, dan mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kestabilan politik dan ekonomi. Akibat dari ideologi Nasakom di Indonesia adalah perpecahan, konflik, dan akhirnya pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto. Meskipun upaya Nasakom memiliki niatan yang mulia untuk mempersatukan Indonesia dalam semangat nasionalisme, akhirnya mengalami kegagalan karena ketidakcocokan ideologis dan konflik internal. Pengaruh Nasakom terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah dan arah politik Indonesia pada tahun 1960-an dan seterusnya mengilustrasikan kompleksitas memadukan ideologi yang berbeda dan dampaknya terhadap suatu negara. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.